baik negeri maupun swasta. Yang saya hormati juga di sini ada para operator, para kepala TU, madrasah negeri dan juga madrasah swasta dan seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada hari ini kita semua bisa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bertemu dalam virtual meeting ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama kami untuk mengikuti acara Zoom meeting ini. Walaupun hari ini adalah hari masih weekend, hari libur, hari Minggu, dan mungkin Bapak Ibu juga masih ada kegiatan, tapi kami mohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang belum bergabung harus segera diberitahukan, karena ini kami penting sekali. Makanya kami di hari libur ini tetap mengundang Bapak Ibu semua karena ada hal-hal yang harus kita kejar, kita tindak lanjuti segera. Bapak Ibu sekalian, tentu saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu dimanapun berada, semua dalam keadaan aman, sehat, dan tentu juga kondisi saat ini diketahui bahwa Jakarta sedang dalam kondisi yang waspada gitu, cuaca lagi ekstrim, dan seperti yang sudah kami edarkan surat bahwa dalam kondisi ekstrim ini Bapak Ibu yang mungkin di lingkungannya terkendala dengan adanya banjir atau ada hal-hal lainnya gitu ya, maka diperkenankan untuk melaksanakan PJJ. Tetapi untuk para madrasah yang lingkungannya aman, tidak terdampak dengan kondisi cuaca ekstrim, maka kami harapkan bahwa pembelajaran tetap berlangsung secara luring ataupun seperti biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa kemarin kami hari Sabtu rapat 2 kali. Di pagi kami rapat dengan dari Pendis dengan Bu Direktur Pendis gitu ya terkait bantuan Presiden. Lalu kemudian kami malamnya rapat kembali dengan Kementerian Agama RI gitu ya terkait masalah bencana yang ada pada saat ini gitu ya. Nah, 2 hal inilah yang akan kami menjadi fokus rapat kita pada hari ini dan mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti untuk kebaikan dan peningkatan mutu madrasah kita. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal kurang lebih 15 Januari pada 2026 ini para madrasah beredar surat edaran terkait bantuan presiden gitu ya yang dikeluarkan oleh KSKK Ibu Direktur KSKK terkait masalah bantuan presiden. Nah, ternyata pada saat itu kondisi penginputan data belum berjalan dengan baik karena ada kendala aplikasi yang belum bisa menampung seluruh input data dari seluruh provinsi sehingga terjadi error ataupun hang dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2026 Ibu Direktur KSKK mengeluarkan surat kembali gitu untuk melakukan perpanjangan updating data bantuan presiden tersebut. Oleh karena itu, kemarin kami di hari Sabtu rapat kembali dengan Ibu Direktur untuk bisa bagaimana mengoptimalkan penginputan data bantuan presiden ini gitu. Bapak Ibu, bantuan presiden ini adalah berlatar belakang dari rapatnya para menteri gitu ya, baik Menteri Pendidikan, Menteri Agama, lalu kemudian dengan menteri-menteri yang lain terkait masalah sentuhan pemerintah di ranah pendidikan kepada lembaga satuan-satuan pendidikan, baik di bawah naungan Kemendikdasmen maupun di bawah naungan Kemenak. Hasil rapat tersebut dilakukan analisis bahwa ternyata gitu ya, kenapa selama ini madrasah tidak mendapatkan bantuan sebanyak sekolah umum atau sekolah negeri karena memang penyajian data kita yang kurang baik dan kurang valid gitu. Makanya gitu ya, oleh karena itu Kemenak dilakukan instruksi gitu ya untuk bisa segera melakukan optimalisasi dalam penginputan data sarana prasarana pada madrasah sehingga kita bisa melakukan pengajuan bantuan lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini yang kami rasakan bahwa terkadang teman-teman madrasah itu berharap mengajukan bantuan tetapi tidak melakukan updating data, baik dari updating yang ada pada EMIS maupun updating data pada aplikasi Simsar Pras. Oleh karena itu, walaupun Bapak Ibu mengajukan proposal,
mengajukan surat untuk pengusulan bantuan, ketika aplikasi-aplikasi dalam EMIS dan Sinsarpras ini tidak dilengkapi, maka otomatis Bapak Ibu tidak akan diberikan bantuan karena seluruh proses bantuan ini berdasarkan dari penginputan data pada aplikasi EMIS dan juga Simsarpras. Oleh karena itu, kami sangat menghimbau sekali seluruh kepala madrasah negeri swasta, mulai dari RA sampai MA, kami mohon untuk segera melakukan penginputan data ini gitu karena ini sangat penting sekali gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pada hari ini sengaja kami walaupun hari libur ini karena ini kita terkejar-kejar deadline untuk melakukan penginputan data. Kemarin Ibu Direktur menyampaikan bahwa diberikan perpanjangan waktu kembali dari yang surat kemarin sampai dengan tanggal 23, lalu diberikan perpanjangan waktu sampai dengan hari Senin gitu. Jadi Bapak Ibu nih harus mengejar mulai hari Minggu sampai dengan hari Senin ini untuk mengupdating dua aplikasi yaitu EMIS dan juga aplikasi Simsarpras gitu. Saya ulangi, Bapak Ibu Bu, dalam waktu 2 hari ini paling maksimal harus melakukan penginputan data yaitu pada EMIS dan juga pada Simsarpras gitu. Nah, dua ini harus diinput dua-duanya dan harus dilengkapi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti kami melakukan pengajuan usulan dari DKI secara provinsi, maka kami mempunyai data yang dianggap valid dan bisa diakui untuk bisa diberikan bantuan gitu. Bapak Ibu sekalian, di sini kemarin kami ditekankan oleh Ibu Direktur bahwa terakhir itu betul-betul hari Senin paling lambat sekali dari provinsi melakukan approve untuk pengajuan kepada tingkat pusat itu di hari Selasa. Jadi sebelum kami mengajukan pada hari Selasa tersebut, kami harapkan hari Senin itu adalah dari madrasah sudah masuk semua ke kami. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu terlambat, lalu Bapak Ibu sudah di-close, aplikasi akan di-close di hari Selasa Bapak Ibu gitu. Nah, ini kami mohon gitu ya, para kepala madrasah, para operator khususnya gitu ya, untuk segera bisa membantu melakukan input ini segera gitu. Jadi Bapak Ibu nanti setelah dari Zoom meeting ini, tolong Bapak Ibu seluruh kepala madrasah, seluruh para operator untuk segera melakukan verifikasi data-data yang ada di EMIS dan juga ada di Simsarpras. Apalagi para madrasah negeri, saya lihat update rating para madrasah negeri ini juga belum maksimal. Tolong ini para operator, para kepala TU, para kepala madrasah untuk segera mengecek data input yang ada di EMIS dan juga ada di Simsarpras. Jadi harus dua hal itu gitu. Tidak bisa salah satu, oh EMIS sudah ngisi, tapi Simsarpras tidak ngisi. Itu nggak bisa. Harus dua-duanya gitu. Harus dua-duanya diisi gitu. Harus dua-duanya diupdate. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti per hari Senin besok kami akan memantau tentunya melalui para kasih kota gitu, para Kasipenmat Kota, ini tolong para Kasipenmat Kota untuk bisa mengupdating, mengontrol gitu ya, madrasah-madrasah yang memang belum melakukan input untuk bisa dihimbau dan didorong gitu ya, untuk segera melakukan input. Target kami kemarin sama Pak Akanwil mengharapkan bahwa madrasah kita DKI yang dianggap tidak terlalu banyak, 1.824 itu gitu ya, dibandingkan provinsi lain yang di atas 5.000, mungkin ya provinsi-provinsi besar, kita diharapkan bisa melakukan optimalisasi penginputan itu 100% gitu ya. Dari yang kemarin updating di DKI masih 29%. Ya, next paparannya, Bu Pur. Bapak Ibu sekalian, di dalam updating data ini mungkin nanti dari teknis oleh tim Sarpras, oleh Bu Pur gitu ya, untuk menjelaskan detail-detail input yang harus pokok-pokok dilakukan gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dijelaskan lebih detail, tapi saya meminta Bapak Ibu untuk yang updating ini hari Senin besok 2 item gitu ya, di 2 aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang poin kedua
terkait masalah kondisi madrasah kita. Bapak Ibu, kemarin kami rapat di malam dengan Kemenak RI gitu ya, bahwa di berbagai provinsi yang terkena bencana cuaca ekstrim ini, maka diharapkan bisa melaporkan. Misalnya contohnya di madrasah-madrasah yang terkena dampak dari banjir itu, mohon segera melaporkan kepada kami gitu ya, melalui surat tentunya gitu ya. Apakah misalnya madrasah X gitu terdampak banjir dengan kondisi banjir setinggi berapa sentimeter, misalnya setinggi sekitar 70 sentimeter, atau apakah yang terdampak misalnya yang terkena para meblernya rusak, ataukah mungkin yang terkena itu adalah terkait masalah dokumen atau hal-hal itu dijelaskan secara detail. Misalnya kerusakan mebel berapa banyak gitu, lalu kemudian atau misalnya bangunan ada yang jebol atau misalnya pagarnya jebol dan seterusnya, itu dilaporkan secara detail gitu. Karena nanti ini akan kami laporkan kepada Kementerian Agama RI gitu ya, untuk bisa didata secara jelas di seluruh provinsi gitu. Jadi tolong Bapak Ibu baik madrasah negeri maupun madrasah swasta yang terdampak dari cuaca ekstrim ini agar bisa melaporkan ke kami secara resmi, dan juga mungkin bisa dilampiri berikut dengan foto gitu ya, bukti otentik dari gambar-gambar yang terjadi pada di lingkungan madrasah kita gitu. Dan kami harapkan Bapak Ibu ini kondisi cuaca ekstrim ini masih terus berlangsung, bahkan nanti diprediksi bahwa di hari Senin besok juga akan terjadi hujan yang sangat lebat gitu ya, juga mungkin angin gitu ya. Jadi ini diharapkan kita terus waspada, terutama untuk anak-anak kita jika memang dianggap ini akses madrasah merepotkan atau membahayakan anak-anak kita untuk pergi ke sekolah, ini disarankan untuk PJJ. Nah, tetapi untuk madrasah yang aman, tolong tetap melakukan pembelajaran gitu ya, yang dianggap safety, karena ada beberapa madrasah kami cek itu tidak terdampak dan aman gitu ya. Ini tetap melakukan pembelajaran secara luring atau seperti biasa. Nah, untuk Bapak Ibu guru gitu ya, masih memungkinkan untuk melakukan PJJ di madrasah dan guru dan tenaga kependidikan, maka mohon agar bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di madrasah masing-masing, yaitu untuk pendidik dan tenaga kependidikan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu siswa-siswi tetap di rumah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang tenaga pendidikan dan tenaga pendidik untuk melakukan PJJ di madrasah. Dan mohon Bapak Ibu untuk terus waspada untuk bisa mengamankan aset-aset kita gitu ya, baik dari terutama dokumen-dokumen gitu ya, berkas-berkas, jangan sampai nanti ini berkas-berkas penting kayak misalnya ya semua lah gitu ya, berkas administrasi untuk sekolah, berkas surat-surat, tanah dan sebagainya, itu jangan sampai hilang karena itu sangat penting sekali. Juga terkait alat-alat elektronik, listrik dan seterusnya itu tolong diamankan. Nah, ini juga terutama untuk madrasah-madrasah yang rentan gitu ya, dekat kali atau aliran-aliran sungai gitu, ataupun untuk dataran yang dianggap rendah di Jakarta, ini membayangkan untuk segera bisa memitigasi hal-hal tersebut gitu. Mungkin ini dari saya, nanti silakan Bu Pur untuk bisa menjelaskan gitu secara detail hal-hal yang aplikasi yang harus dilengkapi gitu. Dan ini saya minta para forum Forkamat, ini Pak Iim, datang nggak ini Pak Iim nih? Jakarta Timur, Ketua Forkamat DKI, untuk bisa melakukan rapat dengan para tim operator dalam hal pengisian sisa percepatan pengisian Sinsarpras, juga penginputan emis gitu. Bagaimana hari Senin besok kita memaksimalkan, terutama di jenjang Raudatul Atfal. Mudah-mudahan di sini para teman-teman IGRA juga bisa hadir. Ada kesulitan silakan berkoordinasi dengan kami gitu. Misalnya IGRA kita itu kan ada 918 IGRA gitu. Nah, kalau memang ternyata ada kesulitan-kesulitan, silakan dikomunikasikan kepada bidang Penmat untuk bisa kami carikan solusi-solusi percepatan dalam penginputan ini gitu. Mungkin ini dari saya, silakan nanti Bapak Ibu untuk kami minta menindaklanjuti segera gitu ya. Dan ada beberapa madrasah yang
Alhamdulillah dari semalam juga sudah mulai melakukan penginputan, melengkapi penginputan baik Sinarpas maupun emis gitu. Mungkin itu sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Zoom meeting ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa segera menindaklanjuti dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kapit atas arahannya terkait dengan pada acara rapat pagi ini. Beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Bu Kapit, yaitu diantaranya terkait dengan penginputan data, khususnya bahwa menyikapi bahwa untuk terkait dengan bantuan-bantuan baik madrasah maupun sekolah umum memang tidak signifikan. Ini kemarin disampaikan dari Bu Direktur bahwa data yang menjadi argumen ketika rapat dengan Bappenas itu khususnya di lingkungan Kemenak itu belum memadai sehingga pada tanggal 15 Januari kemarin diterbitkan pemberitahuan terkait dengan data permintaan dokumen data terkait untuk bantuan presiden. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa penginputan data ini baik dari emis dan Sinarpas. Kenapa ini berbeda? Karena memang ada poin-poin yang berbeda dan dua-duanya itu dipakai untuk kebutuhan. Pertama oleh baik dari internal di Kemenak juga terkait dengan auditor maupun terkait dengan perencanaan Bappenas maupun Solo. Kemudian juga disampaikan bahwa memang dari pihak KSKK untuk dalam hal penginputan data ini akan diselesaikan di hari Selasa tanggal 27 jam 13 siang karena sorenya sudah di-download untuk laporan kepada Bappenas. Namun karena kita juga di dalam aplikasi ini belum bisa memantau mana madrasah yang belum input dan sebagainya, kami berharap Bapak Ibu untuk besok jam 16 sore tanggal 25 itu sudah selesai Bapak Ibu untuk melakukan updating data. Sehingga ketika kita sebelum pelaporan ke pihak KSKK, kami dari Kanwil sudah mengetahui mana-mana madrasah yang belum melakukan updating data. Terus kemudian juga disampaikan oleh Bu Kapi terkait laporan dampak bencana. Ini nanti ada kami sampaikan ke Bapak Ibu terkait link terkait pendataan bencana di madrasah masing-masing dan kemudian ada dampak ataupun kerugian yang dialami oleh madrasah. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan PJJ pada akhir-akhir ini dalam kondisi cuaca ekstrim ini juga konsisten dengan lingkungan sekitar apakah terkena dampak dan sebagainya. Yang terakhir yaitu adalah pengamanan dokumen dan perlengkapan yang dikiranya penting untuk pelaksanaan KPM. Mungkin dari Bapak Ibu untuk sementara ada pertanyaan dan sebagainya sebelum kami melanjutkan ke dalam paparan terkait penginputan data, monggo dipersilakan. Assalamualaikum Bu Pur, saya dari MAN 25 Jakarta Timur. Terkait untuk Sarpas ini kebetulan MAN 25 Silakan kan Man belum 25. untuk Sarpas ini kebetulan MAN 25 belum punya akun emis, bagaimana Bu? Iya, Bu Pur, izin. Ya, monggo. Ya. Sama dengan MAN 25, MAN 24 juga kan belum dipisahkan itu emis sama BMN-nya. Mohon petunjuk, Bu Pur. Izin Arif Rohman Ibu dari MI Darul Hikmah Jakarta Selatan. Emisnya sudah dibuka, cuma isinya acak-acakan Ibu. Terima kasih. Oke, kami sampaikan bahwa untuk data emis ketika nanti belum bisa juga nanti kami kasih kontak personnya ya Pak ya. Tapi untuk yang terkait dengan SIM Saprasnya itu adalah pakai kode NSM-nya ya. Kalau untuk SIM Saprasnya nanti pakai kode SSL-nya dan kemudian passwordnya juga sama. Terus kemudian untuk MAN 25 untuk khususnya untuk madrasah penegrian. Untuk sementara ini kami masih berkoordinasi terkait dengan nomor induknya sehingga untuk sementara bergabung dengan induknya terlebih dahulu.
Yang kedua yaitu terkait dengan mungkin kemarin ada beberapa madrasah negeri khususnya bahwa menerima bantuan itu sampai saat ini belum bisa dilakukan eh, ikutin data di madrasah dikarenakan memang itu masuk anggaran tahun 2026 sehingga nanti pencatatan di dalam BMN-nya itu baru masuk di 2026. Mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, kami lanjutkan terkait dengan input data Sensapas yang sudah disosialisasikan oleh tim KSK. Pak Fadil, mohon di-share. Assalamualaikum. Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan pemberitahuan pada saat tanggal 15 Januari, yaitu terkait dengan bantuan Presiden, diantaranya bantuan rehabilitasi prasarana madrasah, baik itu aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah maupun RRA. Nah, apa bantuan rehabilitasi ini? Di sini berbagai macam, tidak hanya ke dalam bentuk fisik bangunan saja, namun juga ada beberapa yang terkait dengan digital, kemudian terkait dengan memberlet dan sebagainya. Sehingga data-data ini perlu sebelum dari tim KSK maupun dari Kementerian Agama mengajukan ke Bappenas itu kita dari instansi Kemenag wajib untuk memberikan data maupun memberikan usulan terkait dengan kondisi yang ada di lapangan pada saat ini. Kemarin sudah kami coba untuk menggunakan data EMIS, namun di data EMIS ternyata juga banyak madrasah yang belum update secara lengkap, bahkan itu sudah kami mulai dari bulan November sudah kami sampaikan agar segera mengisi apa yang ada di data EMIS. Namun ketika sebelum tanggal 15 Januari itu data EMIS kami download, ternyata dari pihak tim KSK memang dianggap baik di DKI maupun seluruhnya di Indonesia untuk terkait data ini belum siap untuk digunakan. Sehingga pada hari berikutnya, karena hari pertama kedua itu tidak bisa digunakan, kemudian mengupdate kembali data yang ada pakai SIM Sapras, yang sebenarnya SIM Sapras ini sudah connecting dengan data EMIS. Namun karena terkendala banyak hal sehingga langkah yang Izin suaranya terputus-putus. itu menggunakan data SIM Sapras. Lanjut Pak Fadil. Nah, kondisi saat ini kriteria di sini adalah terkait dengan madrasah. Untuk pengangkutan madrasah sudah mempunyai izinnya. Nah, untuk masuk ke baik itu EMIS maupun ke NSM-nya itu di baik di EMIS, MSM bisa memakai dengan nomor SMS, kemudian passwordnya juga sama, sehingga dengan nomor itu bisa untuk mengupload data-data yang ada di madrasah. Itu kalau tidak salah itu ada kelengkapan 7 madrasah, 7 data, di mana 7 data ini sudah mencakup secara keseluruhan baik apa yang ada di dalam EMIS maupun di dalam Saprasnya. Nah, waktu update kemarin sudah dibuka itu batas akhirnya tanggal 20, namun ketika belum memenuhi quorum kemudian diperpanjang lagi tanggal 23. Dan yang terakhir adalah diperpanjang sampai batas waktu berikut, sehingga ini semua untuk memberikan gambaran, memberikan kemudian data untuk madrasah-madrasah terkait data yang terakhir. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ketika sudah mengupdate data, apakah ia kemudian akan mendapatkan bantuan? Nah, ini sebagai gambaran kemarin juga kita sampaikan ke para pimpinan di KSK bahwa ini untuk membuat juga data selama 5 tahun berjalan. Sehingga data ini cukup penting untuk melakukan perencanaan penganggaran dari Bappenas. Dan satu yang kedua adalah di dalam bantuan itu banyak jenisnya, sehingga ketika Bapak Ibu misal sudah mendapatkan digital, mungkin Bapak Ibu nanti bisa akan memperoleh untuk bidang lainnya, karena ada digital,
ada pembangunan, kemudian ada mebel, sehingga dalam satu madrasah itu tidak bisa mendapatkan dalam bentuk hal yang sama. Terus kemudian ya nanti terkait dengan penginputan ini saya mohon baik EMIS maupun Simsapas itu beriringan, sehingga ketika ada data compare antara EMIS dengan Simsapas ini sifatnya sama, sehingga tidak ada lagi perdebatan data baik itu EMIS maupun Simsapas, karena pada fisiknya sebenarnya sama, cuman karena ini akan mempercepat terus dahulu untuk bahan rapat dengan Bappenas, diarahkan untuk sementara yang Simsapas untuk lebih didahulukan. Mungkin selanjutnya Mas. Nah, kondisi saat ini kami baru bisa mengetahui madrasah-madrasah secara rekap terkait dengan belum dan tidaknya yang melakukan updating data. Namun secara detailnya kami belum bisa, dan ini juga bagian dari kami sendiri kemarin sama tim KSKK untuk mengetahui sejauh sedetail mana madrasah yang sama sekali belum melakukan penginputan. Karena ketika penginputan ini hanya dilakukan separuh data, itu juga masih tercatat belum melakukan data. Misalkan dalam penginputan itu ada 7 angka, namun belum sampai ke 7 langkah, baru terhenti di 3 langkah. Nah, ini menyebabkan itu juga belum merupakan masuk inputting data. Kemudian yang kedua adalah penginputan upload foto. Nah, ini foto juga ketika sudah menginput secara lengkap sampai dengan update data dokumen, tetapi belum melampirkan foto, ini kemudian juga belum bisa masuk sebagai updating data. Sehingga Bapak Ibu diharapkan foto itu supaya tidak gagal dalam upload itu minimal di bawah 1 MB. Foto apapun, baik terkait dengan digitalnya rusak, baik dengan pembangunannya rusak, baik dengan kondisi ruangan yang rusak, sehingga Bapak Ibu bisa melampirkan sebanyak-banyaknya di dalam update data itu. Nah, ini rekapan dari beberapa kota yang sampai saat ini secara perhitungan, kalau secara langkah bahwa madrasah itu sudah melakukan input itu 29%. Namun ketika kita secara total keseluruhan sampai data 7 langkah itu baru mencapai 24,3%. Sehingga kami butuh bantuan Bapak Ibu untuk segera melakukan updating data ini. Selanjutnya Pak. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat panduannya di YouTube, juga sudah disampaikan, juga sudah kami share juga di grup baik itu KKM maupun beberapa madrasah di grup-grup madrasah swasta terkait cara penginputan ini, yaitu bisa memakai dengan YouTube sebagai acuannya. Dan ini diharapkan nanti Bapak Ibu besok sebelum jam 3 sore sudah melakukan update data. Contoh dari beberapa bantuan ini diantaranya yaitu flat panel, kemudian ada juga meja kursi, kemudian juga ada terkait dengan PC lah. Mungkin terkait dengan PC ini adalah beberapa madrasah baik yang MA maupun MTS, baik juga dengan negeri maupun swasta, mungkin sudah hampir sama. Misalkan di DKI kuota 4 ya, MA-nya negerinya 2, swastanya 2. Ini saya kira sudah cukup untuk adil lah untuk terkait dengan hal ini. Jadi saya sangat mengharapkan sekali bahwa Bapak Ibu benar-benar melakukan updating data ini, sehingga kita punya acuan ketika nanti untuk mengajukan usulan maupun rekomendasi terkait dengan bantuan-bantuan ini. Untuk selanjutnya Pak. Nah, ini harapan kami mungkin dalam waktu 1 hari 1 malam 2 hari full penuh ini, dimohon Bapak Ibu untuk melengkapi, sehingga kita yang menjadi update data itu kemarin pada saat Zoom itu di ranking terbawah, kami berharap nanti
Bapak Ibu sudah masuk penyempurnaan data semua baik dari MA, MTS, MI maupun RA. Saya juga minta bantuan dari para kasih kan Kemenak Kota, juga eh, para kepala madrasah negeri dan pembinaannya, dan kemudian juga para operator, khususnya Pak Ketua nih, Pak Kooperator Pak Iim, mohon dibantu sehingga teman-teman madrasah bisa memahami terkait dengan pengembutan data updating status ini. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Izin Bu Pur, mau tanya nih. Supriyadi Bu Pur dari MTS 12. Ah, Ibu, terkait dengan kita kan udah submit nih, Ibu bisa nggak ya dibuka lagi ya untuk perbaikan foto-foto gitu kan? Kemarin karena kita agak kesulitan ketika ngupload. Dan terus terkait tadi data yang sudah ada, yang masuk, yang sudah dan belum. Kami pengen tahu Bu, apakah data kami sudah kekirim atau belum ya? Karena memang ada kendala dari aplikasinya Bu, agak susah. Tapi kami sudah submit gitu Bu. Apakah sudah terkirim atau belum ya Bu Pur? Itu mungkin minta infonya Bu Pur. Terima kasih. Baik, nanti kita coba terkait dengan data secara detailnya ya Pak ya. Secara detail memang baru diinformasikan, mungkin baru sore ini kita diberikan data detail terkait nama-nama madrasah yang sudah atau yang belum melakukan updating data. Dan juga mungkin lebih mudah nanti coba Bapak japri ke saya nomor NSM dan passwordnya, kami coba pantau dari situ masih tidaknya, karena kalau dari sebenarnya dari user masing-masing itu bisa dilihat bahwa itu sukses atau tidaknya. Namun karena kami dari kanwil maupun dari kota itu kan tidak bisa melihat satu persatu madrasah, sehingga kami butuh user dan password dari madrasah masing-masing. Nanti kami coba bantu Pak. Siap. Terima kasih Bu Ketingker. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu dari MI Hifdal Huda, Tebet. Ya Pak. Untuk japrinya ke nomor yang dulu. mana Bu? Boleh ke tim kami, boleh ke saya. Nomornya ada di mana Bu? Maaf Bu. Ya nanti kami sampaikan ya. Siap. Terima kasih Bu. Yuk. Assalamualaikum Bu Pur, izin dari MIA Sidikin. Kemarin kan saya sudah coba masuk login SIM Sarpas. Pada saat upload foto itu berhasil, tapi gambarnya kan nggak muncul Bu Pur ya. Yang tadi dikatakan MB-nya sudah sesuai, ibaratnya sudah berkurang. Jadi tanda berhasil atau tidaknya, kami itu tetap ada di beranda yang tadi, kembali lagi ke beranda yang tadi. Jadi nggak ada menu apapun kecuali menu yang tadi lagi, refresh kembali gitu, submit kembali gitu. Terus untuk masalah emisi yang mau diupdate itu tidak ada menu edit, misalkan rusak ringan atau apa, dia stack di gambar itu aja. Dan tidak bisa upload foto. Jadi kami tidak bisa sinkron antara emis dan SIM Sarpras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya waktu tahun 2005 sudah mengajukan di SIM Sarpras dan sudah ada bukti 1 lembar. Tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya tuh Bu. Aku kemarin punya utang. Apa tuh? Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Mohon izin Bu. Kami dari MAN 15 Jakarta memasukkan gedung yang insya Allah dapat SBSN 2027. Apakah dimasukkan lagi di SIM Sarpras Bu? Baik. Tadi beberapa pertanyaan yang terkait dengan penguploadan data. Ketika pertama masuk foto yang kemudian sudah masuk finish ya, sudah masuk finish kemudian kembali ke data awal itu foto sudah selesai itu ya. Itu sudah selesai, memang di situ tidak ada bukti sukses tidaknya, memang tidak ada, tetapi itu sudah terrekod di SIM Saplasnya. Terus kemudian terkait dengan usulan SIM Saplas, tentunya itu menjadi acuan kami Bapak, menjadi acuan kami untuk, karena kan memang bahwa bantuan ini kan ada kuotanya ya, ada kuotanya sehingga kita menjadi acuan dalam pemenuhan
sambil berjalan. Sehingga kan ini kan ada 5 tahun berjalan ya. Ini insya Allah untuk yang 2 tahun terakhir ini bahwa yang sudah mempunyai bantuan itu nama madrasahnya tidak sama. Dan itu sebagai pemetaan di tim kami dan tim TMKK. Kemudian untuk Pak Hati yang terkait dengan 15 untuk daftar usulan itu tetap dimasukkan karena itu kan masih proses berjalan dengan Bappenas maupun dengan PU. Itu Pak. Ya, terima kasih. Bu Pur, Assalamualaikum. Ya. Dari MTS 38, Bu. Assalamualaikum, Bu. Dari MTS 38. Halo. Ya, Pak, Bu, izin. Tahun 2024 kan MTS 38 dapat bantuan PUPR, Bu, ya, sama SBSN itu. Apakah perlu juga SIM Apras juga, Bu? Ya, ya. Karena kan di situ kan ada tahun terakhir ini ya Pak ya, tahun terakhir Rehab. pembangunan ya, rehab ya itu ada masukan di tahun itu karena itu kan sebagai penyempurnaan. Memang tadi saya buka juga belum diupdate ya, sementara itu kan sudah selesai di tahun 2024. Iya, ya. Jadi termasukkan, Bu, ya? Ya, ya. Oke, kemarin saya udah submit foto gedung, saya mau tambahin foto gedung lagi, nggak bisa, Ibu. Mungkin kebesaran filenya Pak. Oh, udah di bawah 100 MB, Bu. 83 KB. Tapi, Mm-mm. baik. Assalamualaikum Bu Pur, Ya, itu Bu, masih, saya Bu. Bu Pur, saya Mas Ali Daya. Tahun 2025 itu mengajukan Sarpas di IT kan saya tuh mejanya masih berhadapan-hadapan. Saya pengen mejanya itu IT-nya tuh bersendiri-sendiri gitu Pak Pur, disekat-sekat gitu Pak Pur maksudnya. Ya, terus sementara nanti usulan aja Pak, karena kan untuk terkait dengan mebelnya baru madrasah-madrasah yang kemarin menerima bantuan THT Pak. Iya. Bu Pur masuk, Bu Pur. Bu Pur. MIL Bu Pur, Hairi maaf, atau Jack? mau tanya, Bu. Halo. Saya dari RA Al-Fatimiyah nih, Bu, dari Jakarta Utara. Mengenai SIM Sarpras. Kebetulan ruang kelas kita kan kemarin karena hujan terus lebat. Mute itu Bapak. Halo? Ya, Bu Pur, maaf. Saya dari Al-Fatimiyah An-Nur, RA, Bu. Untuk kriteria pengajuan SIM Sarpras ini, apakah ada kriterianya atau bebas, Bu, yang akan diajukan? Gini Pak, terkait dengan usulan itu nanti kan ada beberapa pilihan. Digital, modular, kemudian fisik. Nah, terkait dengan fisik yang perlu Bapak pahami bahwa fisik ini jika itu kondisi fisiknya di bawah 30% itu berat. Dalam arti kata itu untuk pembahasan dengan Bappenas mungkin akan susah untuk kita meloloskan. Tetapi ketika fisik itu kerusakannya itu di atas 50%, nah itu kemungkinan seperti madrasah-madrasah swasta yang lainnya kemarin 22 madrasah yang rusak besarnya di atas 50% itu akan dikabulkan oleh tim PU maupun tim Bappenas. Sehingga Bapak kalau mau mengajukan terkait dengan rehab ini benar-benar kondisi fisik rusak beratnya di atas 50% juga dengan kondisi dokumen foto-fotonya yang bisa untuk verifikasi para perencana ini karena beliau sebelum melakukan verifikasi di lapangan saya akan melihat dulu dokumen terkait dengan foto-foto yang sudah diupload oleh madrasah. Itu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin Bu Pur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, 18 Jakarta. Untuk yang program Banpres ini, itu kan tadi kriterianya untuk rehabilitasi ya, salah satunya untuk mebeler, fisik, dan digital. Nah, kalau terkait yang di Andes 18 Jakarta ini kasusnya kan lahan memang milik Kopassus. Sedangkan proposal sudah kami ajukan untuk ke pusat. Nah, itu kami apakah menginput juga untuk fisiknya, sedangkan secara lahan memang bukan milik kami. Mohon arahannya, Bu Pur.
Terkait dengan MTS 18 sudah tersendiri hasil kemarin koordinasi dengan PU. Jikalau ada salah satu misalkan kita menemukan pintu masuk untuk kerusakan terkait Belum. dengan madrasah, itu bisa nanti dilakukan pembangunan di lahan yang lain. Nah ini sama-sama apa ya, dua langkah yang berbeda. Yang pertama adalah terkait dengan langkah melalui PHTG atau bantuan presiden. Yang langkah kedua adalah terkait dengan pembelian lahan, di mana ini adalah dari tim Kemenak. Nah ini sama-sama dua-duanya juga kami masih sedang berusaha, sampai saat ini memang belum dapat kabar, tapi yang pasti ini tidak berhenti, kita tetap proses ini berjalan. Gitu Bu Des. Artinya di tim Sarpras kami menginput juga untuk fisik atau seperti apa? Kalau kemarin kami hanya menginput digital, Bu. Tetap. Oh, tetap. Baik. Terima kasih, Bu. Izin tanya, Bu. Izin, Bu Pur. Ya. Bu Pur. Ya. Izin tanya, untuk upload foto ini bisa beberapa file atau hanya satu ya? Satu-satu, Pak. Satu-satu. Kalau beberapa file nanti kebesaran. Kan itu kan ada tanda plusnya ya di situ ya, lah plus seperti itu, ditambah itu sampai kemarin saya coba ada beberapa madrasah yang bisa ngapus sampai 30 gambar ada. Oke, siap. Terima kasih, Bu Pur. Mungkin itu nanti Assalamualaikum Bu Pur. MTS 23. Izin Ibu. MTS 23. Ya, gimana Bu? Kami kemarin alhamdulillah sudah bisa submit, sudah berhasil untuk mengisi Sarpras, tapi beberapa hari ini kan hujan ekstrim. Akhirnya kemarin tuh di lab komputer kita laporkan tidak ada kerusakan, tapi kemudian ada, karena hujan itu ternyata sampai jebol plafon. Nah itu perlu ada update lagi, berarti kami bisa masuk lagi ya? Bisa masuk, silakan sampai dengan tanggal hari besok itu masih bisa update terkait dengan kos, karena itu masih dibuka. Jadi Siap, terima kasih. Terima kasih Ibu. Bapur, izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapur. Salam. Izin bertanya Bapur, ini alhamdulillah kalau MAN 17 Jakarta alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Bapur. Cuman yang saya pertanyakan itu, yang pertama itu data yang tidak lengkap atau tidak akurat itu seperti apa Bapur? Yang pertama. Dan yang kedua, sistem yang belum terupdate itu apa yang seperti apa gitu. Saya juga agak sedikit kurang memahami itu Bapur. Yang ketiga, masalah teknis pada aplikasi atau server itu semuanya kan kita sudah melaksanakan ya, sudah kita upgrade dan sudah kita laksanakan semuanya. Nah, intinya bentuk apapun yang kita laksanakan itu sudah mengikuti alur yang diminta dari kantor wilayah atau SIM Sarpras yang dibutuhkan. Saya rasa itu aja Bapak. Barangkali nanti minta arahan dan masukannya untuk kami bisa meneruskan pada operator untuk melaksanakan itu. Terima kasih Mbak Pur. Pak itu coba pinjam user salah satu madrasah Pak. Baik. Assalamualaikum. Salam. Mohon izin bertanya. Kami dari MTS Al-Khairiyah Kampung Bahari, yaitu kan memang memerlukan sarana pembelajaran sebagai media pembelajaran agar lebih menarik dan juga berhasil secara maksimal bagi murid-murid kami. Dan kami ingin mengajukan bidang digital sebagai smartboard ya, TV yang bisa untuk presentasi dan juga bisa untuk menampung berbagai materi pembelajaran sehingga efisien dan efektif. Bisa ya Bu? Mohon arahannya dan tahapan-tahapan untuk pengajuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Mulyaman 17 terkait dengan sampai di mana itu bisa kesuksesan ketika updating, Bapak bisa nanti itu link Zoom yang tadi kita sampaikan itu bisa dilihat. Nanti kami share ya. Nanti kami share terkait dengan link Zoom untuk melihat sejauh mana program penginputan data itu. Ketika sudah sukses atau belum itu nanti bisa terlihat dari data itu. Dan kemudian terkait dengan usulan dan permohonan tentunya itu kan menjadi bahan masukan di kami yang namanya ini bukan apa ya membuat teman-teman untuk PHP atau tidak itu bukan, tapi tetap yang namanya unsur data itu menjadi faktor utama terkait dalam pengusulan sehingga Bapak Ibu ketika sudah mengusulkan namun juga belum ada hasil itu tetap menjadi prioritas bagi kami. Jadi tidak juga memungkinkan bahwa, tapi kemarin juga dapat kabar bahwa 2026 ini kemungkinan besar akan lebih banyak terkait dengan bantuan-bantuan digital. Ya mudah-mudahan DKI sebagai barometer bisa mencapai secara keseluruhan. Mungkin itu dari kami ya Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan hubungi ke kami ataupun ke tim kami, nanti saya sampaikan juga ke tim operator untuk sama-sama mengawal terkait dengan updating data SIM Sarpras ini. Dan kita cukupi sekian pada hari ini. Jika ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf dan mari kita akhiri, kita cukupi dengan tutup bacaan Alhamdulillah. 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 Arahannya Bapur. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Pur. Terima kasih Bu Ketimker. Terima kasih Bu Pur. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Bu Pur.